Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini kita akan belajar pada tema 6 ataupun tema F, yaitu panas dan perpindahannya. Baik Ananda semua, kita bertemu di subtema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, kita akan bertemu di pembelajaran keempat. Baik, untuk selanjutnya Anda semua silahkan dibuka halaman 118-nya. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, Anda semua bisa mengetahui apa saja tanggung jawab terhadap lingkungan, dan Anda juga bisa menemukan gagasan pokok pada teks Bapia Patok oleh-oleh khas Yogyakarta. Dan selanjutnya Anda semua juga bisa mengetahui bagaimana interaksi manusia terhadap lingkungan yang berdampak terhadap lingkungan baik negatif ataupun positif. Baik Anda semua silahkan dibuka halaman 118. Nah, silahkan dibuka pada pembelajaran keempat. Baik Anda semua, manusia berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan biotik ataupun abiotik maupun lingkungan sosial budaya. Nah, interaksi adalah sebuah hubungan yang dilakukan oleh manusia, terkadang menimbulkan dampak negatif ataupun positif. Misalnya contoh dampak negatif adalah perilaku manusia membuang sampah ke sungai yang menimbulkan pencemaran air. Nah, dampak positif itu tadi dampak negatif. Untuk dampak positif, misalnya manusia melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Nah, dampaknya akan menjadi lingkungan yang hijau. Nah, untuk selanjutnya Anda semua, setiap warga negara harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga agar lingkungannya tetap terjaga dengan baik. Nah, Anda semua pada pembelajaran hari ini Anda semua akan tahu tanggung jawab apa saja kita terhadap lingkungan dan apa saja dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, mari kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, Anda semua silakan dibuka halaman 118. Silakan perhatikan ada 3 gambar yang pada gambar ayo mengamati gambar 3.15. Nah, ini merupakan proses pembuatan jam tangan dari limbah kayu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, yaitu pertama, apakah kegiatan pada gambar tersebut termasuk kegiatan ekonomi? Nah, coba jelaskan. Yang kedua, apakah kegiatan ini termasuk contoh interaksi manusia dengan lingkungan? Yang ketiga, apakah dampak dari kegiatan ini bagi lingkungan? Nah, ini mungkin Anda bisa kita jawab bersama-sama ya. Apakah kegiatan gambar ini termasuk kegiatan ekonomi? Ya, jawabannya iya. Nah, jelaskan. Nah, kegiatan proses pembuatan jam tangan ini terbuat dari limbah kayu yang tidak terpakai. Nah, apakah kegiatan ini merupakan interaksi manusia dengan lingkungan? Jawabannya iya. Karena dengan interaksi manusia dengan lingkungan, terutama pada tumbuhan kayu, nah itu dapat dimanfaatkan pada kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan apa saja dampak pada kegiatan ini bagi lingkungan? Nah, ini yaitu berdampak positif karena tidak akan mencemari lingkungan. Nah, jadi didaur ulang menjadi barang yang bernilai guna. Nah, Anda semua, nah ternyata kegiatan di atas ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi juga berhubungan dengan lingkungan budaya, misalnya menjual makanan khas daerah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membaca pada teks Bapia Patok oleh-oleh khas Yogyakarta. Nah, Anda semua silakan dibuka halaman 119. Nah, kita lihat ini ada gambar 3.16. Nah, ini sangat lezat sekali ya, yaitu Bapia Patok yang terkenal sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta. Nah, Anda semua kita juga lihat nih ada gambar 3.17. Nah, ini Bapia Patok dibuat oleh industri rumah tangga. Nah, nanti Anda semua silahkan dibaca mengenai teks Bapia Patok oleh-oleh khas Yogyakarta. Nah, ini untuk
membahas mengenai ini, yaitu bapia patok adalah kue khas Yogyakarta, merupakan salah satu oleh-oleh wisata domestik dan mancanegara berasal dari Tiongkok. Nah, nama aslinya adalah tauluk pia. Nah, yang artinya kue pia kacang hijau. Nah, bapia patok ini juga diproduksi di Kampung Patuk, Kelurahan Ngampil, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta. Nah, ini diproduksi pada tahun 1945. Nah, bapia patok ini masih diperdagangkan secara eceran yang dikemas dalam besek tanpa label. Nah, peminatnya pun masih sangat terbatas. Nah, Anda semua, ini kita harus tahu ya, ternyata dalam kemasan kotak dilengkapi angka 8 2125. Nah, ini menunjukkan rumah produsen bapia patok. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda semua bisa dibaca pada halaman 109 mengenai bapia patok. Nah, untuk selanjutnya Anda semua, kita lihat halaman 120. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya mengenai tadi teks dari bapia patok. Ini ada poin A dan B. Nah, untuk poin A dan B silakan Anda semua dijawab dengan tepat ya untuk paragraf pertama sampai ke 6, dan yang kedua untuk pertanyaan nomor 1 sampai 6. Nah, untuk selanjutnya Anda semua, ternyata di dalam kegiatan tadi yang kita bahas hubungan manusia dengan lingkungan budaya seperti membuat makanan khas. Contohnya tadi dari makanan bapia patok khas Yogyakarta. Nah, ternyata lingkungan di sekitar kita juga terdiri dari komponen biotik, yaitu makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan abiotik bukan makhluk hidup. Nah, misalnya itu matahari, angin, air, tanah. Dan sosial budaya. Nah, contoh lingkungan sosial budaya adalah interaksi antara manusia dan lingkungan budaya yang telah kamu baca pada teks sebelumnya, yaitu tadi tentang produksi makanan khas bapia patok dari Yogyakarta. Nah, Anda semua, interaksi berbagai komponen lingkungan ini dapat berdampak negatif, misalnya pada pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas, dan tindak kejahatan. Nah, untuk itu perlu ditanggungjawabkan, perlu diberi tanggung jawab kepada setiap warga negara untuk menjaga lingkungan agar tetap baik. Nah, jika tanggung jawab tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan masalah sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, Anda semua, kita akan membahas beberapa masalah sosial akibat tidak adanya sikap tanggung jawab dalam masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, ini ada beberapa poin ya yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu adalah pencemaran lingkungan. Nah, silakan perhatikan gambar 3.15. Nah, ini terdapat tumpukan sampah di pinggir jalan, termasuk merupakan masalah sosial di masyarakat. Nah, Anda semua perlu diketahui, lingkungan sehat, bersih, dan nyaman ini merupakan keinginan semua warga ataupun ke semua masyarakat. Namun perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempedulikan kebersihan lingkungan menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat untuk ditempati. Contohnya perilaku membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan juga berdampak yaitu pada bencana banjir. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, setiap orang harus sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, setiap orang harus bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, setiap orang harus bertanggung jawab atas sampah yang dimilikinya, berusaha mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, Anda semua, untuk selanjutnya kita lihat mengenai kelancaran lalu lintas. Nah, ternyata di zaman yang serba cepat ini, waktu merupakan hal yang sangat penting. Nah, makanya dalam kemacetan ini merupakan dampak dari tidak bertanggung jawabnya masyarakat. Nah, kita lihat ya. Nah, jalan angkutan massal umumnya disediakan dan juga digunakan pengguna jalan. Nah, pengguna jalan juga tidak bertanggung jawab dalam dan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Nah, ini karena akibatnya
tidak ada tanggung jawab setiap warga, akibatnya terjadi kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas. Misalnya angkutan umum berhenti di jalur padat karena dapat menyebabkan kemacetan. Kemacetan lalu lintas juga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengguna jalan yang sampai jam-jam tertentu. Misalnya dari pagi ketika berangkat nah ini terjadi kemacetan karena jumlah pengguna jalan. Nah, untuk selanjutnya ada semua. Nah, kita lihat halaman 123. Nah, ini merupakan tindak kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Kalau tadi tidak tanggung jawabnya masyarakat dalam menggunakan jalan. Aduh, rekamannya. Ya. Untuk selanjutnya tadi kita lihat ya. Ya, kita lihat ini adalah tindak kejahatan. Nah, tindak kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sangat merugikan masyarakat. Nah, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma. Nah, ini juga merugikan semua masyarakat. Nah, kemiskinan juga dapat menimbulkan kejahatan di lingkungan masyarakat. Nah, Anda semua perlu diketahui. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, namun penghasilan yang semakin kurang, merupakan sebab utama seseorang melakukan tindak kejahatan. Nah, dengan adanya kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, semua orang, terutama polisi, petugas keamanan, berkewajiban menumpas tindak kejahatan dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat. Nah, setiap orang harus bertanggung jawab dan memiliki kesadaran untuk patuh pada hukum yang berlaku. Nah, dari 3 poin yang tadi kita sudah bahas mengenai pencemaran lingkungan, mengenai kelancaran lalu lintas, dan tindak kejahatan, dapat disimpulkan ini merupakan dampak interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang berdampak negatif. Nah, untuk selanjutnya Ananda silahkan dilihat halaman 123. Nah, silakan Ananda untuk mengisi bagian yang A nih, mengenai jawablah pertanyaan sesuai dengan materi di atas. Nah, ini ada 5 poin ya, poin 1 sampai 5. Misalnya kita jawab yang pertama, apa saja masalah yang muncul jika masyarakat tidak memiliki sikap tanggung jawab? Nah, pertama, pencemaran lingkungan, kelancaran lalu lintas, dan tindak kejahatan. Yang kedua, apa saja akibat jika masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan? Nah, itu tadi terjadinya pencemaran lingkungan ataupun terjadinya lingkungan yang kotor ataupun tercemar. Nah, yang ketiga, mengapa setiap pengguna jalan harus mematuhi lalu lintas? Nah, itu agar tidak terjadi kecelakaan ataupun agar terjadinya kelancaran dalam lalu lintas. Nah, silakan poin 1, 2, 3, dan 5 untuk segera diisi, itu halaman 123. Nah, baik Anda semua. Nah, untuk yang terakhir Anda semua. Nah, silakan perhatikan bagian B nih, halaman 124. Nah, silakan amati gambar berikut. Nah, ini lingkungan rumah yang bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, perhatikan dan bandingkanlah kedua tersebut. Nah, silakan lengkapi berikut sesuai dengan pemahamanmu mengenai masalah sosial. Misalnya 1, pencemaran lingkungan, penyebabnya. Nah, penyebabnya misalnya membuang sampah, akibatnya yaitu banjir, solusinya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Terus kemacetan lalu lintas, penyebabnya misalnya berhenti di jalur yang padat, akibatnya terjadi kemacetan, solusinya yaitu menaati lalu lintas. Dan yang ketiga, silahkan ditulis untuk tindak kejahatan nih, penyebabnya terjadinya kemiskinan, akibatnya timbul tindak kejahatan seperti jambret dan rampok, solusinya meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat dalam bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, itu silakan diisi halaman 124. Nah, mungkin
Itu saja pada pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di Google Classroom. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.